الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأفضل الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة, alhamdulillah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang berbahagia ini. Kita masih dapat diberikan kenikmatan iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat kembali menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat subuh berjamaah yang nilai pahalanya di samping 27 derajat dibanding kita salat sendiri, dan lebih dari itu Nabi SAW bersabda, man shalla subha fi jama'atin, barang siapa salat subuh berjamaah, faka'annama, seolah-olah ia shalla laila kullahu, telah salat, telah berdiri salat sepanjang malam. Ini keutamaan salat subuh. Dan dihabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa salat subuh dan salat isya waktu kita akan tidur, subuh waktu kita sedang asyik tidur. Maka di dua salat ini dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, athqalus shalah, seberat-berat salat, alal munafiqin, atas orang-orang munafik, salatul isya wa salatul fajri, salat isya dan salat fajar. Yang dimaksud salat fajar, kata para ulama, adalah salat subuh. Ya, yang dimaksud salat fajar adalah salat subuh. Berat atas orang-orang munafik. Dan Nabi kabarkan kepada kita agar kita yang menjadi umatnya yang hidup di zamannya, yang hidup di masa kita sampai zaman yang akan datang nanti, bahwa dikabarkan dua waktu salat berjamaah isya dan subuh menjadi penyesalan atas orang-orang munafik. Kata hadis ini, lau ya'lamu ma fihima, sekiranya mereka mengetahui keutamaan dua waktu tersebut, isya dan subuh, la atauhuma, menggunakan huruf lam, pasti mereka akan mendatangi keduanya dari rumah, dari tempat tinggalnya, dari tempat istirahatnya, ke masjid-masjidnya, walau habwan, walaupun dalam keadaan merangkak.
Jadi sifat penyesalan dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya yang mulia, penyesalan orang-orang munafik nanti di hari kiamat. Nyesal mereka sekiranya mereka mengetahui keutamaan dua waktu, yaitu Isya dan subuh. Kata Nabi SAW, la atauhuma walau habwan, pasti mereka mendatangi keduanya walaupun dalam keadaan merangkak. Karena memang Isya itu dikabarkan oleh Rasulullah waktu yang sangat berat buat mereka orang-orang munafik. Karena waktu Isya waktu mau tidur, waktu subuh waktu kita dalam keadaan nyenyak tidur. Makanya kalau kita diberi ilmu, Allah akan jaga kita dengan ilmu. Allah akan selamatkan kita dengan ilmu. Allah akan amalkan kita dengan ilmu. Maka ilmu memperkuat segala amalan-amalan kita untuk melaksanakan apa yang harus kita laksanakan, sehingga menjadi mudahlah. Sehingga dengan kemudahan ilmu yang kita amalkan, dahulu para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain datang kepada Nabi bermaksud menuntut ilmu, lalu Nabi doakan untuk mereka, ahlan wa sahlan li talibil ilmi, selamat datang wahai para penuntut ilmu. Karena orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang menuntut ilmu, selamat dalam kehidupannya dan selamat nanti ketika dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Karena ilmu dapat menguatkan, dapat membedakan, dapat menjelaskan dari apa yang diamalkan dari segala-galanya di kehidupan dunia sampai nanti di negeri akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita selalulah tetap menuntut ilmu dan selalulah kita mengajak kepada saudara-saudara kita agar mereka menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu bukan sunnah, tetapi wajib. Tidak ada satu ulama yang mengatakan menuntut ilmu itu sunnah. Tidak. Semua mengatakan wajib berdasarkan sabda Nabi di Kitabul Ilmi, di mana Nabi bersabda, talabul ilmi, menuntut ilmu itu faridatun, merupakan hal yang faridah. Apa makna faridah? Yakni wajib, ala kulli muslim, atas setiap muslim. Jadi Nabi mengatakan wajib semua. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari mengatakan di Kitabul Ilminya, al-ilmu qablal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum kita berkata, ilmu itu sebelum kita beramal. Jangan berkata kalau belum sampai ilmunya, dan jangan beramal juga kalau belum sampai ilmunya. Ilmu yang dimaksud adalah berfirman Allah, bersabda Rasul, dan berkata para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain. Maka dengan ilmu Allah akan mudahkan kita berjalan menuju surganya. Sebab Nabi bersabda, man salaka tariqan, siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, di dalam jalan tersebut dia cari ilmu, sahalallahu lahu, Allah mudahkan baginya. Allah yang memudahkan baginya. Kemana? Tariqan, kepada satu jalan, ilal jannah, menuju surga. Subhanallah, ya. Karena itu kita terus berusaha, berupaya menuntut ilmu. Di antara ilmu yang kita pelajari adalah kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Masih berkenaan pada Kitabul Adab, yang menjelaskan tentang adab, sopan santun, baik kepada dirinya, baik kepada keluarganya, maupun kepada masyarakat, bangsa dan negerinya. Diajarkan cara bersopan santun sampai kepada nomor hadis 1476.
Di antaranya wa anhu, dari jalan yang sama, maksudnya dari jalan Abu Hurairah, dari jalan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena Ali adalah menantu Rasul, sahabat Rasul, bahkan menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Ya, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasrabanna ahadukum qa'iman, janganlah seorang di antara kalian bila mendapatkan keadaan untuk minum air yaitu qa'iman, jangan berdiri, tetapi apa? Duduk. Ya, duduk. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi nggak boleh minum dalam keadaan duduk. Maka dalam keadaan jangan minum dalam keadaan berdiri. Minumlah dalam keadaan duduk. Jadi tidak boleh qaiman. Sepatutnya dia jalisan. Jalisan itu maknanya ya, duduk, jangan berdiri. Subhanallah. Bahkan dalam hadis-hadis lain, ketika kita minum dan makan, dianjurkan membaca bismillah dan selesainya alhamdulillah. Dan kalau kita gunakan itu ada kenikmatan tersendiri. Ada kenikmatan tersendiri. Misalnya kita minum, baca bismillah. Tidak pakai Ar-Rahman dan tidak pakai Ar-Rahim. Ya, cukup bismillah. Syaitan tidak akan sanggup makan dan minum bersama orang yang membaca bismillah. Sekalipun dia minum terlupakan bacaan bismillah, karena tidak boleh minum sekaligus. Glok 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 glok, ya. Satu gelas, jangan. Ya, ada berkali-kalinya. Sekiranya dia lupa baca bismillah pada ya tegukan pertama, dia boleh baca bismillah dalam menghadapi tegukan kedua atau tegukan ketiga. Karena yang namanya manusia pasti saja ada lupanya. Baru dia baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Tetap tidak menggunakan kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sebagaimana kita mendatangi istri, bismillah, Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitana ma razaqtana. Dengan nama Allah, lindungi kami berdua dari syaitan dan lindungi kami berdua dari rizki yang Engkau akan anugerahkan kepada kami. Kata hadis kelanjutannya, jika Allah takdirkan hubungan suami istri mengawali dengan bismillah, Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitana ma razaqtana, ya, jika Allah takdirkan seorang anak, maka anak itu tidak akan dimudorotkan nanti bila dilahirkan ke permukaan bumi ini oleh syaitan. Kenapa? Karena bapak dan ibunya dahulunya membaca bismillah, tidak pakai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, cukup bismillah. Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitana ma razaqtana. Dengan nama Allah, ya, kami berdua berlindung kepada Allah dari syaitan. Dengan nama Allah, kami berlindung berdua dari syaitan terhadap rizki yang Engkau akan anugerahkan kepada kami. Maka itu jangan lupa baca apa? Bismillah. Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitana ma razaqtana. Yaitu bismillah saja. Mau nyukur juga baca apa? Bismillah. Ya bagus ya. Gitu. Enggak pakai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, makan bismillah, minum bismillah. Kalau lupa
tidak boleh minum sekaligus. Tidak boleh minum sekaligus. Ya, glok sampai habis, nggak boleh. Ya, ada jedanya. Gitu. Siapa tahu kita lupa ya, baca apa? Bismillah. Siapa tahu kita lupa dalam keadaan berdiri, terkena larangan. Hendaknya kita apa? Duduk. Karena Nabi melarang, jangan kalian minum dalam keadaan berdiri. Mafhum yang dapat ditangkap dari hadis ini, maka minumlah dalam keadaan duduk. Subhanallah. Dapat diberikan pahala oleh Allah hanya sekedar minum. Dan membaca bismillah, tidak sanggup syaitan makan dan minum bersama orang yang membaca bismillah. Enggak pakai ar-Rahman dan enggak pakai ar-Rahim. Jadi bismillah. Gitu. Adapun membaca ar-Rahman dan ar-Rahim, ya, itu waktu kita mau membaca Al-Qur'anul Karim, diawali dengan a'udzu, ta'awudz. Karena Allah berfirman, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, bacalah a'udzu billah. Baru kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang di situ ada bacaan bismillahnya. Tapi ada satu surah yang haram kita membaca apa? Bismillah. Surah apa? Suratul Baro'ah, yaitu surah At-Taubah. Ya, haram kita baca bismillah. Maka enggak ada bacaan bismillahnya. Jadi langsung saja, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Baro'ah, dan seterusnya. Karena ayat tersebut memaksudkan agar kita berlepas diri kepada perbuatan orang-orang musyrik. Karena orang musyrik itu selalu melepaskan diri dari Allah kepada selain Allah. Maka membacanya pun tidak membaca bismillah. Cukup apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sehingga apabila kita jadi imam pun, ya, lalu kita ingin membaca bacaan di penggalan ayat, enggak usah baca bismillah kalau memang penggalan ayat, kecuali di awal surah, ya, yang ada bacaan bismillahnya. Itu pun kalau ada bacaan bismillahnya, baca bismillah. Tapi kalau tidak ada bacaan bismillahnya seperti dalam surah Al-Baro'ah, maka kita diharamkan oleh para ulama membaca apa? Bismillah. Karena ibadah ada yang halal, ada yang haram. Seperti sholat, ada yang halal, ada yang apa? Haram. Sholat halal kalau sudah masuk apa? Waktu. Sholat haram kalau belum masuk waktu. Jangan main sholat saja, tapi belum masuk waktu. Enggak sah sholatnya. Jadi apa? Jadi haram. Ya. Puasa juga ada yang halal, ada yang haram. Kalau sudah datang Idul Fitri, boleh puasa? Enggak boleh. Idul Fitri kembali berbuka. Haram hari itu apa? Berpuasa. Jangan mentang-mentang, oh ini kan ibadah bagus. Ini kan ibadah enak. Masa iya sih pakai masa iya? Jangan. Bukan soal masa iyanya di sini. Dalil. Ya, dalil yang menunjukkan bahwa hari itu telah Idul Fitri. Aid maknanya kembali. Ya, Al-Fitri yaitu berbuka. Haram hari itu berpuasa. Kembali kita makan dan minum sebagaimana akhir di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Kembali kita, ya, makan dan minum sebagaimana awal dan akhir bulan Sya'ban. Ya, haram berpuasa. Tapi kalau bulan Sya'ban disunahkan kita berpuasa. Karena banyak Nabi berpuasa dalam puasa sunnah, yaitu di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Puasa sunnah hampir menyamai puasa bulan Ramadan. Masya Allah, ya. Jadi ada ibadah yang halal, ada ibadah yang haram. Nah, kalau, ya, kita membaca bacaan Al-Quran, bila di sana tidak ada bacaan bismillahnya, ya, dalam surah Al-Baro'ah, maka tidak
ya dianjurkan kita membaca bismillah bila membaca surah Al-Bara'ah. Tapi sehingga kalau kita membaca surah-surah penggalan di ketika jadi imam, ya sudah tidak usah baca apa? Bismillah. Misalnya begitu waladdallin, amin. Terus kita mau baca surah-surah penggalan, ayat kursi tahu-tahu misalnya. Ya sudah langsung Allahu la ilaha illa dan seterusnya. Ya. Kemudian akhir surah Al-Baqarah misalnya amanar rasulu bima dan seterusnya. Atau surah Ali Imran dan lain-lain sebagainya. Langsung saja. Kalau dia awali dengan bacaan bismillah, ya berarti dia tidak mengikuti apa yang dimaksud, ya daripada apa yang ditetapkan. Ya, karena hakikat membaca Al-Quran diawali dengan a'udzu, diawali dengan bismillah apabila ada bacaan bismillah, seperti itu. Dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, lengkap, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Tapi kalau minum cukup apa? Bismillah. Ya, mendatangi istri bismillah. Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitana ma razaqtana. Kemudian memasuki diri ke dalam hammam, yaitu WC, juga membaca bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Ya, enggak pakai bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith, enggak boleh. Cukup bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Ya, dengan nama Allah, aku berlindung kepada Allah, ya, dari setan laki-laki dan setan perempuan. Karena setan ada yang laki-laki dan setan itu ada juga yang perempuan. Dan siapa yang ciptain setan? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Allah ciptakan jin, Allah ciptakan manusia. Untuk apa? Untuk ibadah. Jadi ada jin yang beribadah, ada manusia yang ibadah. Ya, ada jin yang beribadah, ada manusia yang ibadah. Ya. Ada jin kafir, ada jin muslim. Ada orang kafir, juga ada orang apa? Muslim. Cuma tidak ada satupun hadis yang menerangkan bahwa ya Nabi dan Rasul dari kalangan jin. Nabi dan Rasul hanya dari kalangan apa? Manusia. Enggak ada ya Nabi dan Rasul dari kalangan jin, enggak ada. Walaupun jin-jin itu mendengar apa yang disampaikan Rasulullah semasa hidupnya, kemudian ia sampaikan lagi kepada yang lainnya. Sampai Allah turunkan Al-Quran surah apa namanya? Surah jin. Itu baca ya, surah jin. Dalam Al-Quran ya, ada surah jin. Ya, ini surah jin. Kita lihat di sini Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul uhiya ilayya, katakan olehmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah diwahyukan kepadaku, ya, annahustama'a nafarum minal jin, bahwasanya telah mendengar beberapa orang dari jin apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu jin itu berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba, sungguh ya kami telah mendengar Quran yang begitu kagum. Jadi jin-jin itu mendengar wahyu yang disampaikan Allah kepada Nabi melalui malaikat siapa? Jibril alaihi salatu wassalam. Ini surah jin, ya, dinamakan surah jin. Inna sami'na Qur'anan ajaba, sungguh ya kami telah mendengar Quran yang begitu kagum. Makanya siapa yang didengarkan Quran tidak kagum, kalah sama siapa? Sama jin.
kalah sama jin, Pak. Kita harus kagum sama Quran sebagaimana kagumnya para jin. Ini surah jin. Kata jin itu yahdi ila rusdi, ya, yang menunjuki kepadaku, ya, yahdi ila rusdi, yang menunjukkan kepada jalan yang benar, ya. Fa'aman nabi, dan kami beriman kepadanya. Begitu kagumnya para jin. Nabi nggak tahu kalau Allah tidak beritahu tentang jin-jin yang begitu kagum mendengar ayat yang disampaikan Nabi melalui malaikat siapa? Jibril alaihi salatu wassalam. Sampai Allah berikan wahyu dan dinamakan surah apa? Surah jin. Makanya baca Pak surah jin. Ya, jangan surah-surah yang lain doang dibaca. Surah jin nggak pernah dibaca. Ya, seumur-umur bacanya surah itu aja. Surah yang lain nggak pernah dibaca. Seluruhnya baca. Al-Quran itu baik, bagus. Di antaranya surah apa? Surah jin ini. Kata jin itu, ya, yahdi ila rusdi, yang memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Fa'aman nabih, ya, kemudian kami beriman dengannya. Walan nusyrika, dan kami tidak sekali-kali mempersekutukan bi rabbina ahada, Rabb kami kepada seorang. Lihat, jin saja nggak mau berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala melalui seseorang. Ini kadang-kadang malah kita berbuat musyrik. Terjadinya hujan, dibilang nih supaya jangan hujan, ya, ditaruh cabe, ditaruh apa? Bawang, dilempar celana dalam, dibuang nasi secentong. Seolah-olah cabe, bawang, ya, celana dalam dan nasi secentong itu mempunyai kekuatan selain siapa? Allah, supaya berhenti hujannya. Padahal hujan itu rahmat, yang turunin siapa? Allah. Maka siapa yang melakukan cara-cara seperti itu, ya, bahwa dia telah melakukan perkara apa? Syirik, musyrik, ya, sampai marah-marahi hujan dengan kata-kata sialan nih hujan, la haula wala quwata illa billah. Nggak boleh berkata sialan, kufur nantinya. Kenapa? Karena yang menurunkan hujan siapa? Allah. Yang menurunkan hujan Allah, bukan siapa-siapa. Dan hujan itu rahmat. Sampai Nabi SAW lagi khutbah dengan khutbah yang menggelegar. Tiba-tiba berdiri seorang, ya Rasulullah, halakatil amwal wan qata'atis subul. Wahai Rasulullah, dengan turun hujan yang begitu deras hingga banjirlah, ya, terputuslah jalan dan terbawalah harta-harta saya. Mintakan kepada Allah, wahai Rasul, agar Allah menghentikan hujan. Lalu apakah Rasulullah menghentikan hujan? Tidak. Karena hujan itu rahmat. Melainkan Rasulullah berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan, ya, atas kami dan jangan kau turunkan, ya, turunkan hujan di sekitar kami dan jangan kau turunkan hujan di atas kami. Ya, turunkan di atas tanah-tanah yang tinggi yang di sana membutuhkan air dan banyak pepohonan serta lembah-lembah. Masya Allah, nggak boleh menahan hujan dengan apa? Dengan doa. Karena orang tersebut minta, ya Rasulullah, doakan kepada Allah, ya, agar Allah hentikan hujan. Nabi lagi khutbah, Pak, di kitab Hadjun Nabi fi khutbatil Jum'ah oleh Dr. Anis. Nabi lagi khutbah. Apakah Nabi doanya minta supaya hujan dihentikan? Enggak. Nabi berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, pindahkanlah sekitar kami dan jangan kau turunkan di atas kami. Kepanjangannya tidak hadir dalam ingatan saya. Turunkan ke tempat dataran-dataran yang tinggi.
turunkan ke tempat-tempat yang di sana banyak pepohonan, kata Nabi. Turunkan yang di sana banyak lembah-lembah yang dapat menahan air. Jadi nggak boleh menghentikan dalam bentuk doa agar hujan tidak turun. Kalau dengan doa saja tidak boleh dihentikan, apalagi dengan cabai, apalagi dengan apa? Bawang, apalagi dengan buang nasi secentong. Ya, kata orang tua dulu kalau hujan mau berhenti, buang aja nasi secentong. Orang tua dulu. Orang tua dulu yang mana nih? Gitu, ya. Jangan main dulu-dulu aja. Gitu. Jangan, nggak boleh. Jadi doa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang menurunkan hujan siapa? Allah. Allah banyak berfirman di banyak ayat. Wa anzalna minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an. Kamilah yang menurunkan hujan. Ya, wa anzalna minas samaa'i ma'an. Kamilah, kata Allah dalam Al-Baqarah, yang menurunkan hujan. Fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Maka keluarlah dari bumi itu, yaitu buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Masya Allah. Karena memang ini kita semua hakikatnya dari apa, Pak? Dari air. Ini semua dari apa ini? Dari air. Salah satu awal airnya air apa? Air hujan. Sampai bangun rumah saja, bangun apa saja harus pakai apa, Pak? Air. Mana selang airnya? Kata tukang. Benar nggak, Pak? Nah, ini ada tukang nggak di sini? Mana selang airnya? Harus dilot dulu dengan apa? Dengan air. Masya Allah. Yang kerja juga harus minum apa? Air. Coba-coba nggak disediain apa? Air. Dan air itu turun dari mana? Dari langit. Siapa yang nurunin? Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, ya, hendaknya kita meminum air baca apa? Bismillah. Tidak pakai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, kemudian masuk masjid juga bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Masya Allah, ya. Masuk WC bismillah. Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitana ma razaqtana. Masuk apa? Masuk WC bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kalau tadi bismillah, Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitana ma razaqtana, ketika kita akan datangi istri kita. Ya, istri suruh baca, kita juga suruh baca. Makanya siapa yang mau punya menantu, jangan lupa anaknya suruh baca doa ini. Karena jika Allah takdirkan, ya, dari, ya, hubungan keduanya mempunyai anak, anaknya tidak akan dimudorotkan oleh syaitan. Digoda tetap digoda, tapi tetap tidak dimudorotkan. Masya Allah, ini kekuatan, ya, apa yang dia panjatkan dari doa dengan mengucapkan bismillah, Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitana ma razaqtana. Cukup baca apa? Bismillah. Gitu, ya. Masya Allah. Ada yang tanya sama saya, udah melakukan di setengah hubungan baru ingat baca bismillah, bagaimana? Kira-kira baca bismillahi awalahu wa akhirahu enggak ya? Ya, itu harus nunggu fatwa para ulama. Ya, ya, walaupun sudah di tengah nggak baru ingat baca aja bismillah. Kenapa, Pak? Nah, ini kenapa? Karena di kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam An-Nawawi rahmatullahu alaih di babu, ya, babu ta'am, bab makanan. Ya, fi adabi ta'am, ya, dalam bab adab makanan, dalam adab makan. Seorang makan di dekat Nabi SAW, lalu dia lupa baca apa? Bismillah.
Begitu tinggal satu lukmah, satu suapan, baru dia ingat baca apa? Bismillah. Dia jaharin Pak bacaan bismillahnya. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dengan nama Allah dari awal hingga akhir. Di dalam Siyaqul Kalam, susunan kalimat redaksi hadis tersebut, diterangkan keadaan Nabi, fadhahikan Nabi, tertawa Nabi. Kenapa? Lucu nih orang. Dari awal makan lupa baca apa? Bismillah. Ketika tinggal satu lukmah, satu suapan, baru dia ingat baca bismillah. Maka tertawa Nabi. Ya. Begitu tertawa Nabi, Allah perlihatkan kepada Nabi SAW syaitan memuntahkan makanan yang ia makan bersama orang itu, sebab orang itu baca apa? Bismillah. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Hafal Pak ya? Didengarkan kepada Nabi. Maka boleh Pak, sekali-sekali kita pun kalau berjamaah makan, ya berjamaah makan sama anak, sama istri, boleh bismillahnya dijaharin. Bismillah. Supaya yang lain apa? Ingat baca apa? Bismillah. Jangan ada orang baca bismillah, bismillah. Oh lu makan baca bismillah, takut diracun ya sama gua ya. La haula wala quwata illa billah. Ada yang begitu Pak. Ente baca bismillah, emang takut diracun apa? Ada yang begitu Pak. Ini orang gak ngaji namanya nih. Gak nuntut apa? Ilmu. Jadi kita kalau lagi makan berjamaah Pak, ya, sama istri, sama anak, boleh bacaan bismillahnya didengerin. Bismillah gitu. Supaya yang lain jadi apa? Ingat, diucap, didengerin. Ini malah disuruh belum baca bismillah, kan udah di hati. Ya Allah, di hati. Hati ini bukan untuk baca, untuk apa? Niat. Gitu. Lisan ini untuk baca bismillah. Lihat orang itu mendengarkan yang dia dengarkan kepada Nabi. Kenapa? Karena dia lupa baca apa? Bismillah. Dia baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Baru dia makan. Tinggal satu suap. Satu waktu kita pun, sekalipun kita ustadz, kita haji, lupa. Ya tabiat manusia lupa. Boleh kita dengarkan bismillah. Tinggal sedikit lagi. Baru baca bismillah. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Tadi saking hausnya lupa apa? Bismillah, main tegak saja. Main tenggak aja. Gitu. Ya, udah tinggal sedikit baru baca apa? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Syaitan tidak akan sanggup makan bersama orang yang membaca bismillah. Maka itu jamaah masjid Al-Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan minum berdiri, hendaknya duduk dan membaca apa? Bismillah. Dan juga jangan ditiup kalau panas. Karena ada hadis mengatakan la tanfuh, jangan kau tiup. Ditiup begini nih. Ini enggak boleh. Enggak boleh, biarkan dingin. Atau didinginkan bagaimana dinginnya? Apa dituang-tuang, enggak, supaya anget jadi enggak panas. Dan memang enggak boleh minum dalam keadaan panas, dan enggak boleh ditiup, enggak boleh ditiup. La tanfuh kata Nabi, jangan kau tiup. Ya, agama ini ada perintah, ada larangan. Bila kita melaksanakan perintah, Allah akan berikan pahala. Bila kita tinggalkan larangan, juga Allah akan berikan pahala. Jadi jangan ditiup. Misalnya minum kopi, minum teh panas, jangan ditiup Pak. Nabi larang, jangan ditiup. La tanfuh. Ini ditiup, ini banyak ini. Bahkan kita sering lihat ibu-ibu nyuapin anaknya juga karena buburnya panas, ya nasinya panas, ditiupin dulu sama dia. Enggak boleh ini. Ini enggak ngaji namanya, enggak nuntut ilmu. Nabi melarang Pak. Kata Nabi, la tanfuh,
jangan kau tiup. Gitu, jangan kau tiup, biarin, biar dia dingin. Diangkat-angkat dulu. Supaya apa? Anget, jangan panas. Gitu. Karena Nabi melarang, jangan ditiup. Ini banyak, jutaan kaum muslimin. Bahkan makan minum dengan tangan apa? Kiri. Suapin pakai tangan kiri. Makan es tangan kiri. Ini tangan kiri. Siapa yang makan dan minum dengan tangan kiri, itu cara minumnya, makannya syaitan, dan cara makan dan minumnya orang-orang kafir. Benar ya? Nggak boleh tangan kiri, harus tangan apa? Kanan. Cuma ini ada satu lagi, kadang-kadang tangan kanan kotor, mau minum pakai tangan kiri, begini Pak, tangan kanannya begini. Ini namanya satu tangan apa dua tangan? Dua tangan. Ya, nggak ada keterangannya hadis dua tangan. Yang ada perintahnya satu tangan, yaitu tangan apa? Kanan. Biarin gelasnya kotor nggak apa-apa, nanti dicuci. Emang kita minum gelasnya, kan minum apanya? Airnya. Biarin kotor nggak apa-apa, dicuci nanti. Gitu. Jangan begini. Kalau begini, jadi kesannya mendekati sunnah. Ya, kalau gini tidak nyunnah, kalau begini nyunnah. Begitu. Seperti Syekh Albani mengatakan, orang makan pakai sendok mendekati sunnah, tapi makan dengan tangan sunnah. Ya, itu cuci dulu tangan kita, habis cuci dan makan pakai tangan sunnah. Pakai sendok mendekati sunnah. Lebih baik mana? Lebih baik nyunnah. Habis makan, sudah sampai hadisnya di beberapa pertemuan yang lalu, diapain? Dijilatin. Masya Allah, mengikuti sunnah. Bahkan dijilatin sama yang lain. Boleh sama istri kita. Istri ya nggak Pak? Mantap nih nggak? Ada sunnahnya. Ya, seperti itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena tangan kita ini punya zat enzim, Pak. Ya, pelumat. Luar biasa ini. Ya, jadi siapa yang makan pakai tangan luar biasa, maka harus cuci apa? Cuci tangan sebelum makan. Dan habis makan sunnahnya diginiin. Hadisnya sudah sampai di beberapa pertemuan yang lalu. Di bab adab makan ini ya, di bab adab ini. Ya, barangkali ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Dan mulai saat ini kita minum tidak boleh berdiri, hendaknya apa? Duduk. Tidak boleh berdiri, hendaknya duduk. Ya, cuma ini ada prasmanan makannya apa? Berdiri. Jangan mau Pak, duduk aja. Cari tempat duduk. Ini prasmanan makannya berdiri. Wah Allah, di mana-mana ya. Makan ini berdiri, makan itu berdiri, minum ini berdiri, minum anu berdiri. Jangan mau, duduk, nongkrong kalau nggak ada tempat duduk. Ngambil pahala dari yang Allah akan berikan sebab mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ustadz-ustadz yang paham Pak, kalau dia ceramah di mimbar, dia mau minum, dia duduk. Itu ustadz yang paham tuh, paham ilmu. Baru dia taruh, dia berdiri lagi. Kalau ustadz yang gak nyunah, ya Allah, dia minum sambil apa? Berdiri. Jangan. Nabi melarang minum sambil apa? Berdiri. Hendaknya minum dalam keadaan duduk. Makan juga dalam keadaan duduk. Nyari pahala Pak. Pahala itu Allah akan berikan selama kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk apapun. Ya, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan kepada hadis-hadis berikutnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan kepada jamaah yang mau bertanya, maka saya persilahkan. Fadhol. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan yang sering diamalkan itu Allah memberikan sama itu bagaimana? Dibuka, masker buka ya.
Bagaimana? Coba bukan makan yang sering dilakukan Iya. Iya, Allahumma barik lana fima razaqtana ya wa qina adzabannar. Ya. itu jin itu ada kewajiban untuk berpuasa juga ya. Bagaimana? Jin Jin ada kewajiban? diwajibkan untuk sholat dan puasa juga enggak itu? Iya. Doa Allahumma barik lana, ya Allah berkahkanlah untuk kami fima razaqtana, terhadap apa-apa yang ya direzekikan kepada kami, wa qina adzabannar, dan lindungi kami daripada azab neraka. Ini doa, ya, doa secara siakul kalam, susunan kalimat benar memang, tetapi ya ada pentashih dan pendoifan hadis. Wallahu a'lam. Apakah hadis ini sahih, apakah hadis ini doif. Tetapi yang menjadi jumhur, mau makan itu baca apa? Bismillah. Ya, karena syaitan tidak akan sanggup makan bersama orang yang baca apa? Bismillah. Masya Allah ya. Adapun ini doa, ya boleh saja ya, karena memang lafadznya sangat baik dan menarik sekali. Allahumma barik lana, ya Allah berkahkan untuk kami bima razaqtana, terhadap apa-apa yang kau rezekikan kepada kami, wa qina adzabannar, dan lindungi kami dari api neraka. Masya Allah ya, tapi di dalamnya tidak ada bacaan apa? Bismillah. Masya Allah ya, akan lebih baik kita baca Bismillah, Bismillah. Ya, dalam hadis-hadis lain sunnahnya apa? Alhamdulillah. Itu kalau kita makan, minum, diawali dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah, ada kenikmatan tersendiri. Coba dah kalau nggak percaya, ya, baca Bismillah, selesainya Alhamdulillah. Ada kenikmatan tersendiri. Beda dengan minum, langsung aja minum, selesai main taruh aja, nggak ada kenikmatan tersendiri. Sama juga orang ditanya, Pak gimana kabarnya? Ya lumayan. Daripada lumanyun. Beda sama orang yang berkata, Pak gimana kabarnya? Alhamdulillah. Itu ada kenikmatan tersendiri. Gimana Pak Haji kabarnya? Alhamdulillah. Itu ada kenikmatan tersendiri. Pak gimana kabarnya? Ya lumayan aja. Lemes itu. Ya, enggak gagah. Beda sama gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Gagah dia. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat untuk kalian. Kayaknya gagah dia. Gimana Pak Haji? Alhamdulillah. Seger ya enggak? Karena ngucapin apa? Alhamdulillah ala kulli hal, atas segala keadaan. Beda, gimana Pak? Ya lumayan aja. Lemes itu orangnya. Gitu. Tampilnya beda. Ini kekuatan dalil yang Allah berikan bila kita amalkan, Pak. Masya Allah ya. Jadi makan baca apa? Bismillah. Selesainya Alhamdulillah. Apakah syaitan itu sholat? Sholat. Ya. Setan itu sholat karena Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Bahkan dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti rahmatullahu alaih, ketika Nabi menyampaikan satu penyampaian, itu setan dengerin dan mereka juga mengamalkan apa yang diamalkan. Tapi syaitan yang tidak dikabarkan kepada kita cara mengamalkannya, karena alamnya berbeda. Adapun syaitan yang tidak beribadah kepada Allah, dia datang untuk berusaha berupaya mengisikan dirinya ya kepada di mana? Di salat berjamaah, di kerenggangannya.
Ya, makanya orang yang sholatnya tidak rapat, tidak lurus, diisi oleh siapa? Syaitan. Sholatnya sah nggak? Sah, cuman tidak sempurna. Nah, makanya di saat pandemi COVID-19 ini, ya, sholat yang rapat, yang lurus, nggak ada masalah. Ya, mengikuti dalil, ya, 10 dalil, nggak ada satupun dalil sholat yang harus, ya, memutuskan shop, ya, ketika berjamaah. Tapi ketika, ya, terjadinya hal yang membahayakan, ada fatwa-fatwa ulama, boleh kita sholat berjarak karena di saat, ya, karena di saat kita harus mengatur jarak. Jadi sholat yang mengatur jarak itu ngikutin fatwa ulama. Dan ada sholat, kalau kita sholat di mana-mana masih ada yang rapat lurus di saat pandemi COVID seperti ini karena mengikuti apa? Dalil. Jadi ada yang ikut dalil, ada yang ikuti fatwa para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya, syaitan ibadah. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, ada jin yang beribadah, ada manusia yang beribadah. Ada syaitan ada jin yang tidak ibadah dan ada jin yang beribadah. Jadi ada jin Islam, ada jin apa? Jin kafir. Ya, ada orang Islam, ada orang apa? Orang kafir, gitu, ya. Cuman kalau udah jadi syaitan, itu dia sudah, makna syaitan itu artinya telah melampaui, ya, sudah melampaui batas syaitan. Maka Allah berfirman, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan engkau ikuti langkah-langkah siapa? Syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya untuk kalian syaitan itu musuh yang nyata. Ya, jadi seperti itu jamaah masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Ya, fadhol. Satu lagi ya. Nah. Kita udah sholat sunat 1 rakaat. Iya. Terus kedapatan qomat. Selesai. Ya. Kita sudah sholat sunnah rawatib 1 rakaat, lalu kedapatan qomat karena sudah diberikan jeda waktu, ya, untuk qomat. Bagaimana? Di dalam Kitabul Adzan Riyadhus Shalihin oleh Imam An-Nawawi rahmatullahu alaih, Nabi SAW bersabda, idza uqimatis shalah, apabila qomat telah ditegakkan, kata Nabi apa? La sholata, tidak boleh sholat. Illal maktubah, kecuali sholat apa? Sholat wajib. Jadi begitu kita dapat 1 rakaat, qomat sudah dikumandangkan, batalin sholatnya. Batalin sholatnya. Kenapa? Karena kata Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sungguh dijadikan imam untuk diikuti, untuk disempurnakan. Liyutamma bihi. Idza kabbara, apabila imam Allahu Akbar, maka kita juga Allahu Akbar. Allahu Akbar siapa? Allahu Akbarnya setelah imam. Bukan Allahu Akbar kita menghadap rakaat kedua dalam sholat sunnah. Jangan, kecuali kalau tinggal apa? Salam. Terus qomat. Nah, itu lain ceritanya, ya, kalau tinggal salam. Karena memang awal sholat takbir, akhir sholat adalah salam. Jadi jangan ngebut sholatnya. Ngejar Pak. Ngejar siapa? Imam. Ngebut. Enggak tumaknina. Ngebut. Sholat ngebut sah enggak? Enggak sah kata para ulama. Sholat ngebut itu. Ya, enggak boleh sholat ngebut. Ya, orang yang sholatnya ngebut alias tidak tumaknina, kata para ulama, musi'us shalah, orang yang salah dalam sholat. Kata Nabi, fa innaka lam tusolli, sesungguhnya engkau belum termasuk orang yang sholat. Ya, maka itu batalin. Ya, apalagi baru mulai udah qomat, udah batalin. Kenapa? Karena kata Nabi, idza uqimatis shalah, apabila qomat telah ditegakkan.
Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Nabi, la sholata, enggak boleh salat, illal maktubah, kecuali salat apa? Wajib. Masya Allah. Jangan tar dulu. Masih ada yang sholat. Ya Allah. Ya, dilarang itu orang qomat. Gitu. Yang dilarang orang qomat habis azan langsung apa? Qomat baru dilarang. Ente ntar dulu napa main qomat aja. Ya, beri lenggang waktu untuk orang sholat sunnah. Ya, nggak boleh habis azan langsung apa? Qomat. Kecuali semua jamaahnya musafir. Semua jamaahnya apa? Musafir. Karena tidak ada sholat sunnah yang mengikuti sholat jamak dan qashar. Nggak ada sholat sunnah, ya, bagi jamak dan qashar. Makanya yang tidak diboleh di jamak dan tidak boleh di qashar cuma sholat apa? Subuh. Nggak boleh di jamak. Sehingga sholat sunnah yang mengikuti sholat subuh selalu dikerjain, meskipun kesiangan, meskipun ya sudah kehabisan. Usahakan selalu sholat qabla subuh, ya, sebelum sholat subuh. Usahakan sholat sunnah qabla subuh meskipun sesudah sholat subuh, karena nggak kebagian qabla subuhnya. Enggak usah, saya kalau habis sholat subuh belum qabla subuh, kalau saya kerjain nanti jadi fitnah. Oh, ini main perasaan. Ya, Ibnu Umar pernah melarang maulanya, ya, dengan larangan karena memang tidak ada sholat sunnah ba'da subuh setelah apa? Subuh. Kata Ibnu Umar, sebagaimana aku dilarang oleh Nabi. Namun aku niatnya bukan mengerjakan ba'da subuh, tetapi aku niatnya qabla subuh. Masya Allah, ya. Dan Nabi pernah mengerjakan bersama sahabat, kesiangan semuanya, tetap habis azan Nabi sholat sunnah qabla subuh. Begitu Bilal mau azan, begitu Bilal mau qomat, kata Nabi, tahan Bilal, jangan qomat, karena matahari sedang terbit, ya, jangan qomat. Berarti Nabi walaupun sudah kesiangan tetap qabla apa? Subuh. Dan habis itu baru sholat subuh. Makanya Nabi menjelaskan qabla subuh ini tidak pernah ditinggalkan hatta faraqad dunya, sampai meninggal apa? Dunia. Kenapa? Qabla subuh khairud dunya wa ma fiha. Nah, sekiranya kita mau qabla subuh udah qomat, boleh kita sholat suruk dijama dengan sholat qabla subuh. Kenapa? Karena yang sunnah boleh dijama dengan sholat sunnah lainnya. Syaratnya bila tertinggal. Kalau nggak tertinggal jangan. Dan jangan sengaja-ngaja ditinggal supaya bisa dijama. Paham Pak ya? Gitu. Seperti kita datang nih, ya, mau tahiyatul masjid, Masya Allah udah azan, nggak boleh sholat ketika sedang apa? Azan. Tapi saya mau tahiyatul masjid, nggak boleh dengerin dulu azan. Selesai azan berarti qabla apa? Qabla zuhur, qabla asar, qabla maghrib, qabla isya, qabla apa? Subuh. Sekalian niat tahiyatul masjid. Sekalian niat. Tapi kalau kita datang belum azan, nah jangan duduk kecuali tahiyatul masjid. Tapi jangan sengaja-ngaja, ntar saya mah datangnya ya dijama aja tahiyatnya sama qoblanya. Kalau disengaja-sengaja nggak boleh, ya, sengaja-sengaja itu nggak boleh. Puasa sunnah pun boleh Pak, sekalian dijama kepada yang ditinggal dengan puasa sunnah lainnya. Misalnya saya puasa Senin dan Kemis, pas Seninnya itu tanggal 13, ya, gitu. Berarti sekalian niat puasa hari Senin, Selasa puasa tanggal 14, Rebo puasa, Kemisnya juga puasa karena Senin dan
Kemis. Nah ini niatnya, Seninnya sekalian niat puasa tanggal 13. Selasanya 14. Ya, Reboknya 15. Karena memang biasa puasa Ayyamul Bid, malam terang bulan. Masya Allah ya. Jadi puasa sunnah boleh dijamak dengan puasa sunnah lainnya bila tertinggal syaratnya. Sholat sunnah boleh dijamak dengan sholat sunnah lainnya bila tertinggal. Ya, tapi jangan sengaja-sengaja ditinggal. Gitu. Namun boleh seperti kurban. Saya belum akikah, saya boleh kurban